Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Nova Delinda. Kali ini kita belajar mengenai menyajikan dan mengolah data. Sekarang kita langsung ke tutorialnya. Menyajikan dan mengolah data. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai mengumpulkan data. Mengumpulkan data artinya proses mengumpulkan dan mengukur informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan atau untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan. Contohnya, ketika siswa ingin mengetahui kelas mana yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dalam ujian matematika, artinya mereka membutuhkan data jumlah siswa di setiap kelas dan nilai yang mereka dapatkan. Setelah dikumpulkan, kemudian dilakukan kegiatan menyajikan dan mengolah data untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data, di antaranya dengan penelitian, wawancara, polling, atau perhitungan secara langsung. Contoh-contoh pengumpulan data di atas bisa kita lakukan dengan penghitungan secara langsung, karena datanya bisa langsung terlihat jelas. Sementara pengumpulan data dengan penelitian, wawancara, atau polling biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih kompleks. Yang kedua, kita bahas mengenai menyajikan dan mengolah data. Penyajian data adalah proses untuk membuat data menjadi mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa bentuk penyajian data. Di antaranya menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang ketiga, mengolah data. Yang pertama, mean atau rata-rata. Rata-rata atau disebut juga dengan mean adalah hasil bagi antara jumlah data dengan banyak data. Jadi, rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Contoh menentukan nilai rata-rata untuk data tunggal. Diketahui nilai ulangan matematika kelas 6 SD ceria adalah sebagai berikut: 65, 62, 50, 70, 48, 80, 70, 75, dan 60. Tentukan nilai rata-ratanya. Sekarang kita selesaikan. Kita buat dulu rumusnya. Rata-rata tadi adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Banyak datanya di sini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Berarti di sini banyaknya data adalah 10. Sedangkan jumlahnya data, nilai tadi kita jumlahkan semuanya dibagi dengan 10. Kita jumlahkan 65 ditambah 62 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 48 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 60 dibagi 10. Hasilnya adalah 640 dibagi 10. Dapatnya adalah 64. Jadi nilai rata-rata siswa tersebut adalah 64. Sekarang kita bahas mengenai contoh menentukan nilai rata-rata untuk data berkelompok. Perhatikan tabel berikut. Ukuran sepatu siswa kelas 6 SD. Yang pertama ukurannya 30, 31, 32, 33, 34. Ukuran 30 ini ada 3 siswa, kemudian ukuran 31 ada 5 siswa, kemudian 32 ada 4 siswa, ukuran sepatu yang 33 ada 1 siswa, 34 ada 2 orang siswa. Sekarang kita jumlahkan siswanya. Jumlahnya adalah 15 orang. Pertanyaannya, tentukan rata-ratanya. Tadi untuk rumus menentukan nilai rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Di sini karena datanya berkelompok, maka penyelesaiannya adalah ukuran sepatu kita kalikan dengan banyak siswa. Ukuran 30 tadi ada 3 siswa, berarti kita kalikan 30 kali 3. Ditambah dengan ukuran sepatu 31 ada 5 siswa, berarti 31 dikali 5. Kita tambah dengan ukuran sepatu 32 ada 4 siswa, maka 32 dikali 4. Kemudian ukuran sepatu yang 33 ada 1 orang, kita kalikan 33 kali 1. Ditambah ukuran sepatu yang 34 ada 2 orang, kita kalikan 34 dikali 2. Jumlah siswa keseluruhannya adalah 15 orang. 30 dikali 3 hasilnya 90. 31 kali 5 hasilnya 155. 32 dikali 4 hasilnya adalah 128. 33 kali 1 hasilnya adalah 33. 34 dikali 2 hasilnya adalah 64. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 474 dibagi 15. Maka nilai rata-ratanya adalah 31,6. Sekarang kita lanjut. Yang kedua yaitu cara menentukan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Modus juga bisa kita katakan sebagai nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Sekarang cara penyelesaian modus untuk data tunggal. Contoh, perhatikan data berikut. Datanya yaitu 65, 62, 50, 70, 60, 80, 70, 75, 60, 60. Modusnya kita perhatikan. Tadi di penjelasannya adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi. Kita lihat di sini 65-nya ada 1, 62-nya ada 1, 50-nya ada 1, 70-nya ada 2,
Di sini ada 2. Kemudian 60-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian 80-nya ada 1. 70-nya ada 1. 75-nya ada 1. Berarti di sini nilai yang paling sering muncul adalah angka 60. Maka modusnya adalah 60. Sekarang kita bahas mengenai modus untuk data berkelompok. Contoh, perhatikan tabel berikut. Di sini nomor sepatu sama frekuensinya. 30 itu ada 3 siswa, 31 ada 5 siswa, 32 ada 4 siswa, 33 ada 1 siswa, 34 ada 2 siswa. Tadi penjelasannya modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi. Kita lihat di sini, frekuensi yang tertinggi adalah 5. Maka modusnya adalah 31. Sekarang yang terakhir adalah median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data setelah diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median juga diartikan sebagai suku yang berada tepat di tengah. Contoh untuk data ganjil, perhatikan data berikut. 2, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 5. Tentukan mediannya. Tadi median itu adalah nilai tengah dari sebuah data setelah diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang kita urutkan datanya karena di sini datanya belum berurutan. Kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita mulai dari angka 2. 2-nya di sini ada 2 kali. Kita tulis 2, 2, kemudian 3-nya ada 3, 1, 2, 3, kemudian 4-nya ada 2, kemudian 5-nya ada 2. Setelah data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sekarang kita tentukan nilai yang berada di tengah-tengahnya. Karena di sini datanya ganjil, berarti nilai di tengah-tengahnya ada 1. Maka nilai yang di tengah-tengahnya jatuh pada angka 3. Di sebelah kanannya ada 4 angka, sebelah kirinya juga ada 4 angka. Maka mediannya adalah 3. Sekarang bagaimana cara menentukan median jika datanya genap? Kita perhatikan soalnya. Datanya di sini yaitu 2, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 5. Sekarang data yang di atas ini kita urutkan dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. 2-nya ada 2, 3-nya ada 3, 4-nya ada 3, kemudian 5-nya ada 2. Kita bagi nilainya, sebelah kanannya ada 4 angka, sebelah kirinya juga ada 4 angka. Karena dia genap, maka di tengah-tengahnya ada 2 angka. Cara menentukan mediannya adalah 3 tambah 4 dibagi 2. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7, dibagi 2 hasilnya adalah 3,5.